Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih, sebelum kita mendalami firman Tuhan, mari kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam hidup kami Engkau datang, bahkan menyinari kami dengan wajah-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 8, tertulis demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, kata suci dari bahasa Yunani kataros bisa diartikan tulus, bersih, tidak bercabang-cabang. Jadi yang suci hatinya artinya yang tulus dan yang tidak bercabang-cabang. Bahkan kata suci, kataros ini juga diperuntukkan untuk air anggur yang original, sehingga yang suci, anggur yang suci sering disebut juga adalah anggur yang original, yang rasanya kuat, tidak tercampur dengan cairan yang lain. Maka kalau begitu kita bisa katakan kesucian itu datang dari dalam, dari hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang tidak bercabang, yang terarah dengan sedalam-dalamnya. Sehingga kita juga harus katakan bahwa orang yang suci hatinya bukan soal apakah dia misalnya punya kekurangan, atau misalnya dia merasa belum cukup melakukan ini dan itu, atau mungkin dia tidak baik dalam menjalankan ritual agama, makanya dia tidak suci. Tidak. Kesucian hati, sekali lagi saudara-saudara, berarti apa? Dari dalam kita, yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang tidak bercabang, tapi terarah. Itulah yang membuat hati manusia itu suci. Dan kata lain kita juga bisa katakan bahwa orang yang suci hatinya berarti dia mengerjakan apa yang dalam Lukas 6 ayat 45. Yang mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Itulah yang suci hatinya, yang dari sedalam-dalam dirinya muncul dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam tindakan. Ada seorang saudara-saudara pemikir dari Denmark namanya Søren Kierkegaard. Dia juga seorang filsuf tapi juga seorang teolog. Dia mengatakan kesucian hati dapat diraih, katanya, kalau aku, katanya saudara-saudara, mengarahkan diriku, katanya, kepada satu hal, yaitu kebaikan. Jadi dari dalam diriku aku akan mengupayakan kebaikan, terus berusaha setulus-tulusnya walaupun banyak tantangan, dan dengan itulah ketulusan hati itu ada dalam dirinya. Dan tampaknya hal itu benar adanya, dan tampaknya itulah artinya tulus, itulah artinya hati yang suci, saudara-saudara. Dan kalau sudah sedemikianlah hati kita, sudah sedemikianlah keterarahan kita dari dalam, maka kita katanya akan melihat Allah. Mengapa kita perlu melihat Allah? Saudara-saudara, dalam Mazmur misalnya 42, kerinduan melihat Allah itu sungguh-sungguh nyata. Dalam Mazmur 42 ayat 3 dikatakan demikian. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi melihat Allah itu kerinduan orang percaya. Bahkan dalam Mazmur 80 ayat 4 dikatakan juga, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Maka kalau begitu kita bisa katakan, kalau kita orang dengan hati yang sedalam-dalamnya suci, bersih, tidak bercabang-cabang, tapi terarah dengan sekuat-kuatnya, kita akan melihat Tuhan, dan melihat Tuhan itu hal yang penting. Lalu tentu kita bertanya, apa artinya dan bagaimanakah itu melihat Tuhan? Karena kita orang Kristen, saudara-saudara, melihat Tuhan berarti apa? Berarti kita ikut dalam Kristus, masuk dalam kasih Kristus. Begitu kita mengalami, begitu kita diberikan kemurahan oleh Kristus dan merasakannya, kita sebenarnya telah
melihat wajah Tuhan. Makanya kalau begitu saudara-saudara, kita bisa simpulkan, mulailah jernihkan hatimu. Kerahkanlah dari dalam hatimu kepada kebaikan, kepada kasih. Dengan itu hatimu, hati kita semua akan menjadi suci. Dan dengan itulah juga kita akan melihat wajah Allah. Kita akan mengalami kasih Kristus, kemurahan Kristus dalam hidup kita. Dan dengan itulah kita akan disebut berbahagia. Dan kata berbahagia dalam bahasa Yunani makarioi artinya juga terberkati. Jadi terberkatilah Anda dan saya kalau apa sekali lagi? Kalau hati kita suci, maksudnya apa? Tulus, mengerahkan hidup kita untuk kebaikan sekuat-kuatnya, tidak bercabang-cabang. Dan kita akan melihat wajah Kristus, artinya kasih-Nya, kemurahan-Nya akan datang kepada kita. Dan itu akan membuat kita dalam hidup ini berbahagia. Sekalipun banyak yang buruk yang kita lihat, sekalipun banyak yang kurang, tapi sucikan hatimu, fokuskan dirimu. Kasih dan kemurahan Kristus akan menyertai. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam hidup kami dengan segala hal yang kami lihat, kami dapat melihat Allah dalam Kristus, melalui kasih, kemurahan Kristus dalam hidup kami. Kuatkan kami untuk terarah dan bahagia melihat Kristus hadir, kasih-Nya nyata dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
GKPS TV.